para ibu dan bapak, para suster, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, khususnya para calon penerima sakramen Krisma yang berbahagia. Bersama-sama dengan para imam dan pelayan liturgi pada hari ini, bersama-sama dengan orang tua dan keluarga, para pendamping, panitia, dan seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada saudari-saudara dan anak-anak sekalian yang telah mengambil keputusan iman menerima sakramen Krisma. Menerima sakramen Krisma adalah satu keputusan iman yang menandakan bahwa satu pribadi murid-murid Kristus ingin berniat, berkomitmen untuk diperhitungkan sebagai warga gereja yang dewasa. Artinya apa? Artinya membiarkan Roh Kudus untuk selalu mendampingi dan menuntun hidup kita. Tandanya apa kalau kita membiarkan Roh Kudus membimbing hidup kita? Tandanya sederhana, jelas, tetapi tidak mudah dilaksanakan. Tandanya ialah ketika kita mengambil keputusan, menentukan pilihan-pilihan, kita tidak mengambilnya hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kita sendiri, tetapi memberi waktu lewat doa dan olah rohani yang lain, memberikan waktu kepada Roh Kudus untuk mendampingi kita. Pasti masih belum jelas. Tandanya apa kalau kita membiarkan Roh Kudus mendampingi hidup kita? Tandanya juga jelas, tetapi tidak mudah. Yaitu ketika kita memilih dan mengambil keputusan, tidak sekedar berdasarkan senang atau gampang. Kita mengambil keputusan, menentukan pilihan berdasarkan memilih, memutuskan yang baik dan yang benar, bukan sekedar yang gampang dan menyenangkan. Itulah keputusan iman yang diambil oleh siapapun yang menerima sakramen Krisma, untuk terus berusaha memilih yang baik dan benar di dalam kehidupan kita. Dari pilihan-pilihan yang sederhana sampai pilihan-pilihan yang penting dan mendasar. Pertanyaan berikutnya muncul, apakah Anda contohnya? Bacaan-bacaan hari ini dapat kita baca dengan kacamata yang sama. Nubuat Nabi Maleaki berbicara mengenai orang yang gegabah dan yang berbuat fasik, dilawankan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Pilihan yang sangat mendasar, yang sangat berbeda. Yang satu mungkin hanya didasarkan pada rasa senang dan gampang, maka memilih menjadi gegabah dan berbuat fasik. Sementara yang lain takut akan Tuhan, memilih untuk terus berusaha memuliakan Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika pun dapat kita baca dengan kacamata itu. Rasul Paulus memilih untuk tidak meminta apa-apa dari umat. Supaya apa? Supaya pewartaannya tidak dianggap sebagai pewartaan yang punya kepentingan.
Ia memilih untuk menjadi teladan bagi umatnya. Demikian juga sabda Yesus yang kita dengarkan pada hari ini. Yesus berbicara mengenai orang-orang pengikutnya yang dibawa ke penjara. Nah, ketika berada di penjara, mau memilih apa? Memilih menyuap supaya tidak terus di penjara atau dibebaskan? Tidak. Yesus menasihati murid-muridnya, kalau mengalami hal seperti itu demi kebenaran, mesti menggunakan kesempatan itu untuk bersaksi. Pilihan-pilihan yang baik dan yang benar akan menentukan kedewasaan kita. Itulah sebabnya di dalam gereja diadakan sakramen Krisma yang melambangkan niat dan keputusan iman, memberikan kesempatan dan waktu kepada Roh Kudus untuk membimbing kita, sehingga kita selalu berusaha untuk memilih yang baik dan yang benar. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sebagai umat di Keuskupan Agung Jakarta sejak tahun 2022 juga sudah mengambil pilihan yang kita yakini sebagai baik dan benar untuk seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta, yaitu pilihan untuk memperdalam, memahami, dan mencari wujud-wujud baru ajaran sosial gereja. Kita yakin di dalam gereja Katolik tidak hanya ada ajaran iman, tetapi ada juga ajaran sosial gereja yang kurang dipahami. Oleh karena itu, di setiap gereja di Keuskupan Agung Jakarta, untuk tahun ini selalu ada banner atau ada tulisan. Tulisan apa? Memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang miskin dan lemah. Kenapa kita menentukan pilihan itu? Jadi kalau kita ingat pada tahun 2022, kita diajak untuk memahami dan memperdalam, mencari wujud, menghormati martabat manusia. Tahun 2022. Tahun 2023 kita diajak untuk memperdalam, memahami, dan mewujudkan tanggung jawab kita untuk bekerja bagi kebaikan bersama. Tahun 2024, tahun yang lalu, kita mengajak seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta untuk memahami dan mencari jalan-jalan mewujudkan solidaritas, kesetiakawanan. Dan tahun ini kita diajak untuk memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung, yang lemah dan miskin. Ketika renungan saya sampai di sini, saya ingat pengalaman saya beberapa waktu yang lalu. Saya mendapat tamu, seorang pelajar. Dia datang setengah 3 siang, jam 3 siang. Saya tanya kepada dia, sudah makan atau belum? Dijawabnya belum. Tadi pagi sudah sarapan atau belum? Dijawabnya belum. Lah kalau kamu sekolah, bagaimana? Ibumu memberi bekal apa tidak? Tidak. Kamu diberi uang saku, uang jajan apa tidak? Tidak. Terus, kamu makan apa? Saya makan sisa-sisa bekal kawan-kawan saya. Sekian banyak saudari-saudara kita
yang seperti itu. Itu hanya satu contoh. Dari lain pihak, ada berita, ada data yang menunjukkan sesuatu yang amat sangat bertentangan, yaitu data berapa banyak makanan yang dibuang sebagai sampah di Indonesia ini setiap tahun. Saya membaca data resmi dari pemerintah. Diteliti sampah makanan yang dibuang dari tahun 2009 sampai 2024. Semakin banyak sampah yang dibuang. Mulai dari 219 dan yang lalu itu menjadi 551 triliun rupiah. Dari satu pihak, banyak saudari-saudara kita yang makan pun tidak bisa. Dari lain pihak, sampah makanan sekian banyak dibuang sia-sia. Kita ingin bersama-sama dengan seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta memilih. Dan pilihan kita adalah memberikan perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Saya sangat bersyukur secara pribadi karena sering mendengar bahwa umat di Paroki Kelapa Gading ini sungguh sangat murah hati. Tidak hanya untuk saudari-saudara di Keuskupan Agung Jakarta, tetapi juga merambah sampai seluruh Indonesia. Moga-moga semangat seperti itu menandakan bahwa umat di Paroki Kelapa Gading ini bukan hanya secara pribadi, tetapi bersama-sama sungguh membiarkan dirinya, komunitasnya, parokinya dibimbing oleh Roh Kudus. Memilih yang selalu baik dan selalu benar, dan bahkan selalu ingin lebih daripada itu. Dengan harapan dan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.